Pernahkah Anda melihat dua anak kecil sedang bermain, katakanlah usianya masih 2 sampai 3 tahun sekitar itu, masih lucu-lucunya. Pada saat sedang main, tidak lama kemudian terjadi rebutan. Entah itu rebutan mainan atau rebutan makanan, katakanlah seperti itu. Salah satu anak berhasil meraih mainannya atau makanan tersebut. Yang kalah rebutan itu karena dia merasa bahwa itu barang miliknya atau makanan itu miliknya, diambil oleh teman mainnya. Dan pada saat itu ada 3 kemungkinan reaksi dari anak itu. Oke? Reaksi pertama bisa jadi dia langsung menyerang temannya dengan cara dorong badannya. Intinya dia memukul, tapi karena dia kekuatan fisiknya belum ada, ya gerakan badannya lucu aja. Bahasa tubuhnya menggambarkan bahwa dia nggak terima, dia mau gebukin, dengan kata lain bahwa mau mukulin teman mainnya itu. Reaksi kedua, dia nangis dan juga menyerang. Kurang lebih sama yang pertama. Reaksi ketiga bisa jadi dia diam sejenak, dia lihat kiri kanan, mungkin mencari bala bantuan dari kakaknya atau orang tuanya. Kemudian dia nangis. Dia nangis tapi dia tidak menyerang. Pertanyaannya adalah kenapa reaksi ini terjadi? Kenapa dia nangis? Karena merasa disakitin, haknya diambil itu, merasa dirugikan, merasa tidak ada keadilan di situ. Karena dia merasa haknya diambil, dia sakit. Sakit itu membuat reaksinya itu marah. Marahnya tadi bisa menyerang, bisa juga tidak menyerang, tapi dalam berupa nangis. Sebenarnya itu juga marah, sama-sama marah. Satu marahnya menyerang, satu marahnya dia tidak menyerang. Nah, yang menyerang ini adalah dikatakan balas atau balas dendam gitu. Yang tidak menyerang ini, dia tidak balas. Tapi sebenarnya dia menanggung resiko sakit itu, tersimpan. Dua-dua ini memberi dampak yang tidak baik sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ini terjadi pada anak kecil, kita bisa menganalisa dan kita lihat, wow lucu gitu kan. Tapi sadar atau tidak, kejadian itu sebenarnya terus sampai hari ini, kejadian bisa berulang-ulang. Cuma dalam bentuk atau versi yang lain. Kita sering merasa bahwa hak kita diambil orang lain. Oke? Milik kita diambil orang lain. Dan terjadi sakit di situ. Milik kita bisa dalam bentuk fisik, barang, bisa juga dalam bentuk yang non fisik. Contoh di sini bisa jadi mungkin harga diri. Misalnya orang dibully. Kenapa dibully itu rasa sakit? Karena dia merasa bahwa haknya atau miliknya itu diintervensi dari pihak luar. Oke? Dilukain. Kalau kita perhatikan kejadian-kejadian entah itu bully, entah haknya diambil atau dia disakitin, itu terus menyimpan kemarahan itu. Tapi bisa juga haknya diambil atau miliknya diambil oleh satu kejadian alam, katakanlah tsunami atau perang gitu ya. Bisa jadi tsunami rumahnya habis, mobilnya habis, atau keluarganya dia diambil Tuhan, seperti itu. Pada intinya, orang merasa miliknya telah diambil, itu pada umumnya tidak bisa terima dengan semudah itu. Karena dia merasa bagiannya itu telah diambil. Kalau sesama manusia biasanya balas dendam, melawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita mau hitung berapa sering kita disakitin dari kecil sampai hari ini. Berapa sering kita merasa hak milik kita diambil. Oke? Katakanlah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai hari ini. Bisa dilukai oleh orang tua, kakak adik, family, relatif, tetangga, teman main, teman sekolah, guru. Kalau sudah kerja, teman kantor, atau atasan atau bawahan. Oke, kalau berorganisasi bisa jadi di organisasi, baik organisasi sosial, organisasi keagamaan, atau organisasi pemerintahan. Sering orang juga merasa diperlakukan tidak adil. Bukankah itu sering terjadi? Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita nonton film-film gitu, sering adalah balas dendam, film silat atau film apapun gitu. Film barat juga sama, film India juga sama, sering digambarkan balas dendam. Dan itu adalah realita dalam hidup. Ada istilah hurt people, hurt people.
Orang yang disakitin akan menyakiti. Kalau kita memahami cara kerja subconscious mind, input dan output, atau dengan istilah top down dan bottom up. Nah, apapun yang masuk akan keluar. Istilahnya adalah impress dan express. Kalau kita perhatikan reaksi tadi, anak yang marah tadi, dia attack, artinya dia mendapatkan impressnya adalah tertekan, reaksinya adalah marah, itu adalah ekspresnya. Ekspresnya marahnya dia bisa menyakitin orang lain. Tapi ada satu tipe orang yang dimana dia tidak menyakitin orang lain, tapi intinya juga menyakitin orang. Orang itu siapa? Bisa jadi dirinya. Tetap hukumnya adalah hurt people, hurt people. Satu adalah hurt other people, dirinya sendiri juga dia lukain. Makanya kita sering dengar berita, katakanlah ada teroris yang bunuh gitu ya, atau orang stres yang membunuh, gitu ya, datang ke sekolah tembak anak-anak sekolah yang tidak berdosa, atau dia ke satu tempat keramaian dia tembak. Nah, kenapa? Kalau kita gali, pasti orang ini banyak luka batin. Oke? Nah, tadi yang ekspres keluar, yang tidak melukai orang lain, tapi dia lukai diri sendiri. Gejalanya apa? Kita perhatikan. Bisa jadi orang tuh menjadi pendiam, mengurung diri, mau di kamar saja kadang tidak berkomunikasi dengan orang lain, dan sebenarnya dia lagi menyakitin dirinya sendiri. Oke? Dan kalau dia tidak tahan, bisa jadi dia bunuh diri. Lihat di sini bahayanya kalau hurt people. Kalau kita simak lagi tadi tentang anak kecil tersebut, ya, berebutan tadi, haknya diambil, tidak terima. Jadi secara alami memang kita dilahirkan punya bakat untuk mempertahankan kita punya ego. Ego sebenarnya kan ego milik, possessive ego kan. Saya mau ambil, saya mau rebut kembali, atau saya tidak mau diambil orang lain. Dan pada saat dia kalah, dia mau attack balik, itu sebenarnya ada unsur ego di situ. Ya, dan itu manusiawi. Sekali lagi, manusiawi, normal, terjadi pada setiap individu. Nah, sekarang secara alami kita juga punya bakat membela diri, mempertahankan harga diri, karena kan kita merasa bahwa jangan sampai diambil lagi kan. Oleh sebab itu akhirnya manusia punya bakat mempertahankan diri, mempertahankan egonya, dan termasuk mempertahankan harga diri. Nah, pada saat seperti inilah sering kita tidak bisa memaafkan kejadian-kejadian yang telah menyakitin kita. Itu tumpuk seperti itu. Dan dampaknya untuk kesehatan lama-lama jadi penyakit. Dan banyak hasil riset mengatakan kebanyakan orang sakit kanker itu adalah ada kepahitan, ada kemarahan yang dia simpan. Walaupun tidak semua orang sakit kanker itu adalah punya kepahitan, tapi mayoritas iya. Nah, sekarang bagaimana kiat untuk hidup kita bahagia selalu, happy all the time? Adalah maafkan dan lupakan. Memang sepintas lalu sepertinya gampang diucapkan, namun tidak semudah yang dipraktekkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali kejadian yang seharusnya kita bisa minta maaf atau memaafkan. Dan biasanya kita mempertahankan ego itu. Kenapa? Karena kita merasa lebih lemah. Padahal menurut Mahatma Gandhi, dia bilang seperti ini, orang lemah tidak punya kemampuan memaafkan. Memaafkan adalah atribut orang kuat. Dalam kehidupan kita juga begitu banyak kemarahan, dendam, dengki, iri. Dan semua itu berdampak negatif. Padahal menyimpan kemarahan itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Wow.
Dan ini juga ada satu kutipan yang menarik dari Catherine Ponder. Beliau mengatakan seperti ini, ketika Anda menyimpan kebencian terhadap pihak lain, Anda akan semakin terbelenggu secara emosional pada orang atau kondisi tersebut. Memaafkan merupakan satu-satunya cara untuk membuka belenggu itu dan terbebas. Wow. Sekarang, kalau kita sudah mengerti semua prinsip itu, tinggal ambil keputusan. Apakah kita terus menyimpan kemarahan atau maafkan dan lupakan? Tapi kalau kita memang punya tekad ingin hidup damai sama diri sendiri, damai dengan kehidupan ini, tidak ada pilihan. Dan ini adalah satu pilihan yang mutlak yang harus dipilih. Sebenarnya kalau kita masih menyimpan semua energi kemarahan itu tanpa disadari, kita sebenarnya masih dalam kategori sakit. Oleh sebab itu, kita semua, tanpa kecuali Anda dan saya, kita semua, apapun latar belakang kita, siapapun, warna kulit apapun, tanpa kecuali. Oke? Kita semua perlu menyembuhkan diri kita sendiri. Dan ini salah satu kiat menyembuhkan diri sendiri. Karena pada saat kita melepaskan semua energi negatif ke tong sampah, kita lepaskan, dan menjadi lega. Feel free. Oke? Dan diganti dengan bersyukur. Karena ada satu prinsip. Everything happen for a good reason. Namun sering kita tidak terima dan kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi pengertian secara spiritual tidak perlu mencari tahu jawabannya. Yang penting terima dan pasti ada jawaban di kemudian hari. Pada saat kita belajar bersyukur dengan situasi apapun, dan disitulah satu damai yang luar biasa. Damai seperti ini yang dikatakan inner peace. Dan hal ini akan meng-attract good energy in your life, akan attract banyak hal-hal positif dalam hidup kita. Dan ini pengalaman pribadi yang boleh saya sharingkan bahwa boleh dipraktekkan. Saya tahu sampai hari ini tidak ada yang sempurna, saya tidak sempurna, dan that is why saya terus melatih ini setiap bangun pagi. Yang saya lakukan namanya morning shower and morning feeding. Morning shower dan morning feeding di sini kita perhatikan kenapa kita mau shower, mau mandi. Karena badan kita bau bukan? Tapi hidup kita bukan hanya fisik saja. Ada namanya mind, body, soul, and spirit. Jadi semuanya mesti mandi. Oke, shower. Oke, this why setiap pagi bangun pagi bersihkan segala kemarahan di hari kemarin, lepaskan. Dan feeding dalam hal ini adalah saya masukkan hal-hal yang positif, entah baca buku, entah dengar YouTube channel, entah dengar CD, sesuatu yang positif untuk feed our mind, feed our spirit. Oke, jadi juga harus ada feeding body, mind, spirit. Intinya semua butuh makan. Semua butuh dibersihkan. Oke. So, selamat mempraktekkan dan lihat hasilnya. Oke, thank you for watching. Bye.